Ya nafsuti bibi liqaya nuqri ayuna hadal jamalul mustafa anwaruhu la adna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu lagi di ruangan kelas 4. Seperti biasanya dengan Pak Pram kita akan belajar tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum pelajaran kita mulai, Pak Pram ingin mengecek dulu kehadiran kalian. Apakah semua siswa-siswi di kelas 4 ini pagi hari ini hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Siap untuk belajar dengan Pak Pram? Siap. Semangat untuk belajar dengan Pak Pram? Saya pengen bukti kalian kalau kalian betul-betul semangat belajar dengan Pak Pram. Semuanya bisa berdiri. Saya pengen kalian menyanyikan lagu ini. Sudah siap? Siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Masih ada lagi teman-teman. Yuk kita lihat di sini. Sudah siap? Siap. 1, 2, 3. Di sini. Di mana kita berteman. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan boleh duduk semuanya. Sebelum kita melaksanakan pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan yang mau memimpin doa siapa? Saya, Pak. Silahkan Mas Elang, bisa maju ke depan. Pastikan bahwa teman-teman sudah siap untuk berdoa dengan khidmat, dengan rapi. Yuk disiapkan dulu Mas Elang. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbas wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi lidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Baru saja Mas Elang sudah memimpin berdoa dengan baik. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, kenapa sih kita sebelum melaksanakan pembelajaran ataupun melaksanakan kegiatan yang lain harus berdoa? Kenapa kita harus berdoa? Ada sebuah harapan kita memohon kepada Allah agar kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Dan ilmu yang kalian dapatkan ini betul-betul bisa dipahami dan diamalkan untuk bekal kalian hidup di dunia dengan bahagia, dan nanti untuk bekal kalian hidup di akhirat juga dengan bahagia. Paham nggih? Apa yang kalian tahu tentang balik? Ada yang sudah bisa menjawab? Oh, silakan Mbak Naila. Sudah dewasa. Sudah dewasa, pinter, kasih tepuk tangan. Luar biasa ya. Kemudian yang kedua, kira-kira menurut kalian adakah perbedaan di antara nomor 1 dan nomor 2? Badannya bagaimana? Kalau yang nomor 1 kecil. Kemudian yang nomor 2 lebih besar. Ini adalah salah satu contoh perbedaan terkait dengan fisik. Tetapi hari ini kita akan lebih banyak belajar tentang ilmu fikih. Apa sih itu ilmu fikih? Di antara nomor 1 dan nomor 2, badannya bagaimana? Kalau yang nomor 1 kecil. Kemudian yang nomor 2 lebih besar. Ini adalah salah satu contoh perbedaan terkait dengan fisik. Tetapi hari ini kita akan lebih banyak belajar tentang ilmu fikih. Apa sih itu ilmu fikih? Kenapa Pak Pram hari ini mengajak kalian untuk belajar tentang tanda-tanda usia balik? Yang pertama, Pak Pram ingin kamu mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Yang kedua, Pak Pram ingin kalian mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi dengan benar. Dan yang ketiga, Pak Pram ingin kalian nanti bisa menyampaikan atau memaparkan terkait dengan tanda-tanda usia balik. Dan yang keempat, Pak Pram ingin kamu nanti bisa membiasakan bersikap bersyukur, taat beribadah, dan yang terakhir bertanggung jawab. Inilah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini dengan tema tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Nah, fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang tata cara atau aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan manusia. Jadi kalau kita sambungkan antara fikih dengan balik, ini adalah ilmu atau tata cara aturan beribadah ketika sudah mencapai balik. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih adalah ketika perempuan itu sudah mengalami yang namanya haid atau menstruasi. Haid menurut bahasa artinya mengalir. Sedangkan menurut istilah, haid adalah kondisi di mana darah ini mengalir keluar dari rahim perempuan melalui alat kelamin perempuan. Kemudian yang laki-laki tandanya apa? Yaitu mimpi basah atau dalam bahasa Arab disebut dengan ihtilam. Apa? Apa sih Pak Pram mimpi basah itu? Mimpi basah adalah keluarnya air mani, bukan air kencing. Beda lagi. Kalau air kencing itu ngompol, nggih mboten. Tetapi ini airnya beda lagi, namanya air mani. Terus wujudnya seperti apa Pak Pram? Air mani ini nanti wujudnya cairannya putih dan agak kental, kayak susu. Air mani ini keluar ketika dalam kondisi anak laki-laki itu sedang tidur. Tiba-tiba bangun tidur sudah merasa keluar air mani. Pak Pram, kalau misalnya pas itu tidak tidur, bisa jadi mungkin anak laki-laki itu sedang membayangkan sesuatu yang kemudian menjadikan sebab dia mengeluarkan air mani dalam alat kelaminnya. Sudah paham sampai di sini? Mau sholat, kemudian kalian wudhu, itu menghilangkan hadas kecil atau besar? Kecil.
Tetapi kalau kalian mengalami haid atau menstruasi atau mengalami yang namanya mimpi basah, ya ini termasuk hadas besar. Caranya bagaimana? Apakah wudhu cukup? Tidak. Kamu harus apa? Mandi besar. Ini kartu take and give. Apa? Take and give. Kenapa Pak Pram ingin mengajak kalian untuk bermain dengan kartu? Supaya kalian nanti bisa memahami dan memaparkan terkait dengan mata pelajaran kali ini. Pastikan bahwa kalian tadi sudah membaca dan sudah memahami isi dari kartu itu. Sekarang saya pengen kalian mencari pasangan. Silakan Mbak Naila, mau pasangan dengan siapa? Silakan langsung dituju. Kemudian dilanjutkan berikutnya Mbak Leona. Dilanjutkan lagi Mas Lang, silakan. Kalian sudah punya pasangan masing-masing. Pasangannya Mbak Naila siapa ini? Siapa? Mbak Zumna. Silakan berhadapan-hadapan. Larangan saat berhadas besar. Coba sebutkan apa saja kira-kira. Tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, apalagi tidak boleh tawaf, kemudian iktikaf. Apa yang bisa kamu sampaikan kepada teman-temannya? Larangan saat berhadas besar. Coba sebutkan apa saja kira-kira. Tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, apalagi tidak boleh tawaf, kemudian iktikaf. Mbak Zumna, siap? Kamu ketika tadi berkomunikasi dengan Mbak Naila, Mbak Naila pasti memberikan sebuah materi kepada kamu. Apa yang kamu dapatkan Mbak Zumna dari Mbak Naila? Laki-laki mimpi basah. Terus kalau perempuan haid, menstruasi, ya betul. Apa? Tanda-tanda balik apa saja? Bagi laki-laki apa? Mimpi basah, pinter. Terus perempuan haid. Oke. Terus apa lagi? Umur balik berapa untuk perempuan? Iya, untuk perempuan 9 tahun ke atas, untuk laki-laki 15 tahun. Oke, betul ya Mbak Fatin? Kewajiban ketika sudah balik, apa saja kewajibannya? Kita harus sholat, pinter. Kita harus berpuasa, zakat, haji bagi yang sudah mampu. Terus yang terakhir, menutup aurat, pinter. Betul ya Mbak Septi ya? Jadi tujuan dari model pembelajaran kartu tersebut atau take and give itu adalah supaya kamu bisa saling bertukar informasi, bertukar materi, dan nanti modelnya adalah silang bergantian. Sehingga dengan cara itu akan memudahkan kamu untuk memahami dan mengetahui materi yang Pak Pram sampaikan pada pagi hari ini. Tadi Mbak Septi luar biasa, ada Mbak Fatin juga luar biasa, Mbak Naila, kemudian tadi Mbak Naila dengan siapa? Mbak Zumna juga keren sekali ya, bisa menggunakan kartu dengan semaksimal mungkin sehingga yang tadi sudah maju mempraktekkan betul-betul paham apa itu tanda-tanda usia balik. Kemudian apa itu larangan-larangan ketika kita mengalami tanda-tanda balik. Nah, kesimpulan pada mata pelajaran kali ini, yang pertama bahwa pada saatnya nanti kalian akan kehadiran yang namanya tanda-tanda usia balik. Bagi yang perempuan tidak usah takut, tidak usah khawatir. Bagi yang laki-laki juga sama. Nggak usah takut,
nggak usah khawatir, karena dia akan datang dengan sendirinya. Bisa dibuka di halaman 65. Di situ di Romawi 1 ada soal pilihan ganda. Kemudian di Romawi 2 ada isai. Silahkan buat PR tugas kalian di rumah. Sekian dari Pak Pram. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.